Setiap pekerjaan ada resikonya. Mulai dari pekerjaan yang menantang maut, bahkan bekerja di belakang meja memiliki resiko tersendiri. Mungkin tak pernah terlintas dalam benak Pak Yakub yang bekerja sebagai Kepala KPC Malili bisa mengalami kejadian yang tak terlupakan. Pria kelahiran Ujung Pandang 3 Juli 1963 ini bekerja menjadi karyawan PT Pos Indonesia sudah sekitar 28 tahun. Saya pertama kali bekerja di PT Pos Indonesia di Sentral Giro C Makassar sejak tahun 1985 sebagai staf registrasi peralatan. Saya ditempatkan di kantor Pos Malili sejak tanggal 27 April 2012 dan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Pos 10 Cabang Malili. Pak Yakub sangat mencintai pekerjaannya dan selalu menunjukkan loyalitasnya terhadap perusahaan di mana dia bekerja, yaitu PT Pos Indonesia. Dari sisi kehidupan sebagai karyawan PT Pos Indonesia, ada pengalaman yang menarik dan banyak yang bisa diambil kebaikannya terhadap loyalitas sebagai seorang karyawan. Kejadiannya pada tanggal 29 September 2012. Pada saat itu saya sendiri di kantor, berhubung teman saya yang dua kembali ke rumah beristirahat makan siang. Saya didatangi oleh seorang perampok. Dia langsung menghadangkan golok ke leher saya dan ingin mengambil uang yang ada di BPM, uang BPM yang ada di sebelah kanan saya. Tapi saya melarangnya. Jangan bos, uang kantor itu. Setelah itu saya diajak ke depan kelas untuk membuka kelas. Setelah di depan kelas, karena tidak mau masuk ke dalam, saya akan dihantam dengan sebilang golok dan saya sempat menangkapnya dan itulah yang menyebabkan tangan saya terluka. Pada saat saya menahan golok itu, saya sempat berteriak meminta tolong kepada masyarakat. Tolong! Kemudian saya berhasil merebut golok itu. Nah, itulah yang menyebabkan dia ketakutan sampai dia melarikan diri. Saya sempat mengejarnya keluar, lalu saya melapor ke pihak kepolisian di Polres Luwu Timur. Perhatian yang diberikan kepada kami pada saat kejadian itu sangat terasa sekali. Para teman-teman di KPRK Palopo berdatangan bersama dengan Kepala Kantor Pos Palopo. Dan sangat lebih terasa sekali lagi pada saat Bapak Direktur Retail dan Properti, Bapak Setio Rianto, datang menyempatkan diri ke kantor Pos Malili, memberikan kami piagam penghargaan dan bingkisan. Di samping itu, PT Pos Indonesia juga memberikan karya jasa kepada saya atas kejadian ini. Setelah kejadian itu, saya sempat trauma beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Tapi karena dukungan teman-teman dan keluarga, saya bisa memetik pelajaran atas kejadian itu. Yaitu kita harus lebih waspada lagi dan berhati-hati di dalam menjalankan tugas. Selama kami bekerja di PT Pos Indonesia, banyak sekali suka yang kami peroleh. Utamanya, kami sangat rapat dengan masyarakat
karena pelayanan pos banyak sekali yang berhubungan kepada masyarakat, mulai dari masyarakat kecil sampai kepada pejabat tinggi yang ada di daerah. Dan saya juga mampu menyekolahkan anak sampai pada tingkat sarjana. Selain itu, rasa kekeluargaan di antara sesama karyawan PT Pos Indonesia sangat kuat. Untuk teman-teman karyawan Pos Indonesia, dengan kejadian yang saya alami, semoga dapat menjadi motivasi agar lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab, loyalitas, serta dedikasi yang tinggi untuk perusahaan yang kita cintai ini. Sosok Pak Yakub yang kami kenal adalah pegawai kantor Pos Palopo yang telah bekerja kurang lebih 28 tahun, mempunyai dedikasi tinggi terhadap perusahaan, loyal, jujur, dan mau bekerja keras. Alasan kami merekomendasikan Saudara Yakub untuk mendapatkan piagam penghargaan karya jasa adalah karena keberaniannya menyelamatkan aset perusahaan pada saat kejadian perampokan di kantor Pos Malili pada tanggal 29 September 2012. Beliau dengan semangat yang tinggi, juga rela berkorban, mau menyelamatkan aset perusahaan. Beliau berani mempertaruhkan nyawanya dengan mengadakan perlawanan sehingga tangannya terluka. Harapan saya agar peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran serta memotivasi bagi pegawai lain untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab. Tak ada pekerjaan yang tanpa resiko. Namun aturan, kewaspadaan dan ketelitian, juga kehati-hatian harus selalu dilakukan dan menjadi acuan kita dalam menjalani hidup. Hidup adalah pilihan, tapi selama kita benar dan yakin, lakukanlah yang terbaik dan benar, karena kita harus selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada di samping kita.